حي على الصلاة حي على الفلاح اللهم رب هذه دعوة التامة والشهادة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأس المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Dilanjutkan khutbah wukuf oleh Ustadz Supriyanto dari KPAU Mandiri Muhammadiyah Lombok Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'il sayyata sanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa qala al-hajjul arafah sadaqallahu aladzim wa sadaqa rasul karim. Ya ma'asyiral muslimin, duyufur rahman, duyufur rahim, rahimakumullah. Ittaqullah mastata'tum. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilaihi taubatan nasuha. Jamaah khutbah wukuf JKG 30, tamu Allah, duyufur rahman, duyufur rahim yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Siang hari ini alhamdulillah
Allah mempertemukan kita di tanah yang mulia. Allah pertemukan kita di suatu tempat yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, tempat yang dirindukan oleh seluruh kaum muslimin di dunia, tempat yang di dalamnya Allah turun mendengar doa-doa kita, mengabulkan permohonan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Sungguh beruntung kita semua yang hadir di tanah Arafah ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada beliau qudwah hasanah, suri tauladan kita, soko guru kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan ahli warisnya, para sahabatnya, dan kita semua umatnya yang istiqomah di atas jalan Islam yang beliau bawa. Kita jauh-jauh dari tanah air hadir di tanah yang mulia ini, di tanah haram, di masyair, tak lain dan tak bukan bukti cinta kita kepada Rasulullah. Semoga hadirnya kita di tanah haram ini asbab Allah Subhanahu wa taala kelak memberikan kepada kita rahmatnya, Rasulullah memberikan syafaatnya, dan kita selamat di dunia ila yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah duyufur rahman duyufur rahim dirahmati oleh Allah. Saudaraku yang berbahagia, kita sedang berada di tanah impian seluruh umat Islam. Saat ini kita berada di tanah Arafah, tanah yang mulia dan diberkahi oleh Allah. Demi Allah, pertemuan ini disaksikan oleh Allah dan juga disaksikan oleh para malaikat mulianya. Inilah saat di mana Allah membanggakan hamba-hambanya di depan para malaikat. Hamba-hamba yang datang dari seluruh penjuru negeri dengan rambut kusut, badan berletih-letih. Inilah saat yang amat dirindukan oleh hati hamba-hamba dari seluruh pelosok pedalaman, yang setiap hari rindu dijamu oleh Allah di tanah Arafah ini. Ada yang air matanya mengering karena begitu berharap dijamu oleh Allah. Ada yang menabung dari hari ke hari. Entah mengapa ujian dan nikmat itu jatuh kepada kita yang kini sedang wukuf. Padahal andai kata kita berani jujur pada diri sendiri, kita hanyalah seonggok daging yang membalut tulang, yang membungkus aib dan maksiat yang dari hari ke hari kita lakukan. Jamaah duyufur rahman duyufur rahim rahimakumullah, setidaknya ada 3 hal yang mudah-mudahan bisa menjadi bekal bukti kemabruran haji kita. Pertama, saat ini kita semua menggunakan kain ihram, di mana sejauh mata memandang hanyalah kain putih yang kita lihat. Sejauh telinga mendengar hanyalah kalimah talbiyah dan thayyibah. Dan di sini kita sulit sekali mengenali mana pejabat, mana orang kaya, mana fakir miskin. Di sini semua sama. Tahukah bahwasanya kita menjadi hina karena terlalu memuliakan yang hina. Kita bersimpuh, bersujud, bertekuk lutut kepada orang yang mengkhianati Allah. Padahal di dalam Islam semua manusia sama. La haula wa la quwata illa billah. Hanyalah orang bertakwa yang sangat mulia dalam pandangan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Itulah yang seharusnya menjadi tolak ukur kita semua. Semakin kita memuliakan manusia, semakin kita menghargai manusia, padahal orang yang kita muliakan adalah orang yang mendustakan Allah. Akibatnya hilanglah kemuliaan kita, hilanglah kebahagiaan kita. Maka sepulang dari tempat ini, lihatlah manusia sebagai manusia biasa. Mereka hanya makhluk ciptaan Allah yang asalnya dari setetes mani, yang akhirnya menjadi bangkai menjijikkan dan bau serta nista.
kemana-mana membawa kotoran. Itulah manusia, tidak ada apa-apanya, pasti akan mengalami kematian. Demi Allah, semua yang hidup pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sehebat apapun pasti binasa. Manusia tidak punya kekuatan apapun terhadap dirinya sendiri. Dia tidak bisa menahan diri dari tua, tidak bisa menahan diri dari kematian. Andaikan diri ini hebat, cobalah jangan biarkan nyawa tercabut dari dalam diri kita. Demi Allah tidak akan bisa. Jamaah rahim rahimakumullah. Andai kata sepulang dari tempat ini kita menjadi merasa hebat karena kita punya kedudukan dan pangkat, maka gagallah haji kita. Gagallah ia mengerti siapa dirinya sendiri. Andai kata sepulang dari tempat ini kita masih menjilat kepada orang-orang yang kita anggap hebat, namun tidak ada apa-apanya. Demi Allah, kita semua akan dipanggil oleh Allah. Marilah kita hormati manusia dalam proporsi yang tepat. Rasulullah mengisyaratkan lewat Al-Quran bahwa sebaik-baik di antara manusia adalah orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling bertakwa dan dibuktikan dari kemuliaan akhlaknya. Semoga sepulang dari tempat ini kita tidak pernah melihat lagi orang yang kaya raya, kecuali hanya sekedar manusia yang dititipi harta sebentar dari Allah. Semoga sepulang dari tempat ini kita tidak melihat pejabat sebagai manusia yang hebat, kecuali hanya orang manusia yang diberi casing sementara oleh Allah yang suatu saat akan diambil. Dan semoga sepulang dari tempat ini kita tidak melihat lagi orang miskin, kecuali menyadari bahwa mereka adalah saudara-saudara kita yang kita punya hutang kepadanya. Disinilah kesempatan bagi kita untuk melihat bahwa sesungguhnya manusia itu sama. Yang membedakan hanyalah kedekatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah bangga dengan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan yang disandang oleh bapak-bapak. Kalau itu yang menjadi andalan, maka sesungguhnya kita hanya bersembunyi di balik topeng belaka. Haji yang mabrur justru kemuliaannya bisa dilihat dari kedekatannya kepada Allah, dilihat dari akhlaknya yang mulia. Yang kedua, saudaraku Duyufur Rahman, Duyufur Rahim, ingatlah kita berangkat jauh dari tanah air Indonesia tercinta, kesini meluangkan biaya, waktu, tenaga. Ternyata pengorbanan yang besar itu berbuah nikmat, berbuah kebahagiaan. Maha suci Allah yang mengangkat derajat seseorang dengan pengorbanan. Kita harus tahu bahwa orang yang mulia itu berbanding lurus dengan tingkat perjuangan dan pengorbanannya. Lihatlah para Rasulullah sepanjang hayatnya berjuang dan berkorban, maka sampai detik ini tetap mulia. Lihatlah Rasulullah sampai menjelang wafatnya tetap berseru, ummati, ummati, ummati. Rumah beliau tidak lebar, hanya 3 x 4 meter saja. Beliau mengorbankan sepanjang hayatnya dan sampai detik ini tidak pernah berkurang kemuliaannya. Bahkan orang-orang yang tidak beragama Islam sekalipun, jikalau mereka benar-benar berkorban dan berjuang untuk kemaslahatan orang banyak, masyarakat pun masih menghargainya. Ada tokoh Hindu namanya Mahatma Gandhi, Bunda Teresa, yang tidak mengenal akidah Islam tapi mau berjuang, berkorban, apalagi kita selaku umat Islam. Oleh karena itu akan menjadi mimpi sekiranya para haji dan hajah sepulang dari tempat ini hanya sibuk mengurusi dirinya sendiri. Mimpi bagi kemuliaan dan kebahagiaannya. Bagi haji dan hajah yang hanya sibuk egois dengan dirinya sendiri, kemuliaan hanyalah milik orang yang paling banyak berjuang untuk kemaslahatan orang banyak. Kita harus sangat merasa menikmati ketika nasi yang kita kumpulkan tiap hari dimakan oleh banyak orang, walaupun kita hanya kebagian sedikit saja. Kita harus merasa nikmat ketika rumah hasil jerih payah yang kita bangun menjadi penuh sesak oleh anak yatim, orang yang
membutuhkan dan siapapun yang ingin berteduh di rumah kita. Kita harus bisa merasakan nikmat ketika pakaian sederhana yang kita miliki dipakai bersujud oleh saudara-saudara kita yang tidak punya baju. Makna kebahagiaan harus kita ubah, bukan dari mengumpulkan sesuatu, tapi dengan berkorban sesuatu untuk orang lain. Jamaah Dhuyufur Rahman, Dhuyufur Rahim, rahimakumullah. Lihatlah, ternyata kita bahagia jauh dari Indonesia ke sini, lelah, capek dan sebagainya. Ternyata memang Allah memuliakan seseorang bukan dari kekayaan yang dia kumpulkan, tapi dari kekayaan yang dia nafkahkan. Bukan dari otot kuat untuk dia pribadi, tapi dari kekuatan untuk melindungi orang-orang yang lemah. Oleh karena itu, janjilah kepada diri kita sendiri, saudara-saudaraku, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia. Haji yang mabrur bisa diukur dari kegigihan perjuangan dan pengorbanannya untuk bermanfaat bagi sebanyak-banyak orang lain. Percayalah, semakin banyak harta yang kita kumpulkan, semakin menjadi bencana bagi kita kalau tidak membawa manfaat untuk orang lain. Semakin banyak ilmu yang kita miliki, tapi tidak manfaat, laknat pula yang akan datang kepada kita. Berjuanglah saudaraku dengan sekuat tenaga. Sepulang dari tempat ini, jangan sampai kita termasuk orang yang dihinakan oleh Allah sebagai penunggu dunia. Jadikanlah diri kita sebagai jalan, bagai cahaya matahari yang bisa menerangi sebanyak mungkin orang, menyegarkan yang layu, menumbuhkan benih-benih rahmatan lil alamin. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku Dhuyufur Rahman, Dhuyufur Rahim, ternyata kita sekarang berada di tempat ini dengan semua perjuangan. Dan ternyata pengorbanan itu membuahkan kemudahan dan menjadi ringan. Sebabnya adalah karena sudah jelas tujuannya. Kita berjalan kaki berjam-jam, kaki lecet, tubuh tidur sembarang tempat, tetapi mengapa kita bisa menikmati berdesak-desakan, wukuf, tawaf di depan Ka'bah dan lain sebagainya? Mengapa kita bisa menikmati? Sebab ternyata semua beban kehidupan ini akan menjadi ringan jikalau Allah lah yang menjadi tujuan kita. Oleh karena itu, kalau ada di antara kita yang merasa hidup ini susah, hidup ini beban, merasa hidup ini penuh dengan kesulitan, pasti penyebab intinya karena dia belum mengenal tujuannya. Allah lah sebagai tujuan kita. Jikalau seorang ibu mengurus anak dengan ikhlas, betapapun beratnya siang dan malam, tetapi dia tahu bahwa mengurus anak adalah bekal untuk kepulangan dia menghadap Allah. Betapapun anaknya sangat rewel, betapapun anaknya kian besar tidak tahu balas budi, tapi tetap dihadapi dengan keridhaan. Karena apa? Karena Allah tujuan hidupnya. Seorang suami bisa menjadi sangat mulia di sisi Allah dan selalu ringan menafkahi keluarganya, walaupun selalu habis hartanya untuk menafkahi anak dan istrinya, kalau dia bekerja dengan Allah sebagai tujuan hidupnya. Oleh karena itu, maaf, siapapun di antara haji ini yang tidak pernah mengolah hati menjadi orang yang selalu merindukan akhirat, selalu merindukan perjuangan, selalu merindukan pertemuan dengan Allah, maka hidup ini akan menjadi sangat berat. Imbalan dunia sangatlah sedikit bagi kita. Dunia tidak ada artinya bagi Allah. Di dalam hadis qudsi dinyatakan, jikalau dunia ini ada harga sesayak nyamuk saja, maka orang-orang yang kufur itu tidak akan diberi minum walaupun seteguk jua. Saking dunia ini tidak ada harganya, makhluk paling laknat, paling durjana sekalipun diberi dunia berikut isinya, karena dunia tidak akan bisa dibawa kemana-mana. Oleh karena itu, jangan pernah jadikan dunia ini menjadi cita-cita kita. Allah lah tujuan kita. Percayalah, jikalau orang yang melakukan banyak hal dalam hidup ini dan semuanya ini ikhlas karena Allah semata, hidup ini akan menjadi sangat ringan. Menghadapi suami yang tidak bijaksana, jikalau seorang istri yang ikhlas, balasan dari Allah tidak pernah tertukar. Seorang pemimpin yang berusaha memperbaiki bangsa dan tempat kerjanya, tapi dikhianati, difitnah,
tidak akan pernah terluka. Kalau dia ikhlas, selalu akan bertemu dengan ganjarannya. Seorang mujahid yang ditawan, tubuhnya disiksa, bahkan dicabik-cabik, itu semuanya menjadi ringan kalau dia ikhlas karena Allah. Karena semua ini ada ganjarannya. Dan sakit di dunia terlalu ringan dibanding sakitnya tidak syukur nikmat, dibanding sakitnya tidak bersabar karena Allah semata. Jamaah rahim rahimakumullah. Oleh karena itu saudaraku sekalian, mudah-mudahan perjalanan haji ini membuat kita semakin bulat tekad bahwa hidup ini hanya untuk Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mendetakkan jantung kita, Allah yang menakdirkan kita menjadi manusia seperti ini, Allah yang membentuk rupa diri kita, Allah yang mengurus diri kita setiap saat. Dikala kita lapar, Allah lah yang menyediakan makan. Kapan Allah lalai memberi makan kepada kita? Dikala kita haus, Allah lah yang memberikan minum yang sejuk. Dikala tubuh kita kotor, Allah lah yang menyediakan pembersih tubuh kita. Dikala kita lelah, Allah lah yang memberikan rasa kantuk. Dikala kita tidur, terlupa kepada siapapun, siapa yang mengurus diri kita selain Allah? Allah lah yang mendetakkan jantung kita, Allah lah yang menjaga segala-galanya. Dikala kita malu seperti hewan, Allah yang memberikan penutup aurat bagi kita. Kita beda dengan binatang, kita diberi penutup aurat agar kita tidak menjadi makhluk yang dungu. Allah yang mencerdaskan akal pikiran kita. Kita sekolah dibuat ngerti, bisa berhitung, kita bisa membaca, menghormati orang lain, padahal Allah yang mengkaruniakan akal pikiran. Walau Allah tahu, akal kita jarang ingat kepadanya. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jamaah rahimakumullah, Allah memberikan kepada kita nikmat yang amat berharga, yaitu menutupi aib-aib kita hingga orang lain tidak tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Orang lain masih ada yang mengangguk-angguk hormat kepada kita, padahal kita tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Allah tidak membeberkan aib kita, bahkan Allah memberikan kesempatan kita bertaubat. Dikala orang-orang bergelimang maksiat, kita dipilih oleh Allah, dituntun bisa ke tanah suci ini untuk bertaubat. Dari mana ongkosnya selain dari Allah? Siapa yang menyehatkan tubuh kita selain dari Allah? Siapa yang memberikan kemampuan kita berkumpul di tanah Arafah ini selain hanya Allah? Alangkah nistanya jikalau kita sudah dijamu, lahir batin tenggelam dalam samudra nikmat, tetapi menjadikan kita kufur nikmat. Apa yang kurang dari kita? Syukuri saja. Allah pilih kita ke sini karena kita ditakdirkan untuk bertaubat. Seharusnya saudara-saudaraku sekalian, tekad sudah bulat di tempat ini bahwa hidup hanyalah untuk Allah, setiap waktu hanyalah untuk Allah, tetesan keringat hanyalah untuk Allah. Allah lah tujuan kita, Allah lah pelindung yang maha kokoh, Allah lah pemberi yang tidak pernah terhenti dan terputus. Allah lah yang kasih sayang yang menyelimuti dosa-dosa melimpah yang kita perbuat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, andai kita hari ini menengadahkan tangan kepada Allah, tentu sebagaimana janji Allah, semua yang akan kita munajatkan kepadanya akan Allah kabulkan. Semoga doa kita bersama di tanah suci ini menjadi jalan kebaikan bagi bangsa kita, khususnya bagi siapapun hari ini yang bermunajat di tempat yang mulia ini. Barakallahu fiikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata wa samiul alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Salawat. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم ittaqillah haitsuma kunta wa asbi'il sayyata sanata tambuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salatan tunjina biha jami'al ahwali wal afat wa taqdilana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ala darajat wa tubalikna aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, tiada Tuhan selain Engkau, wahai yang maha menatap. Engkau menjanjikan hari ini, hari Arafah adalah hari yang penuh dengan kemuliaan. Engkau menjanjikan hari ini hari diampuni lumpuran dosa-dosa. Engkau pula yang menjanjikan hari ini diberi orang-orang yang meminta. Engkau pula yang menjanjikan diijabahnya doa-doa. Ya Allah, inilah kami sekelompok orang dari tanah air jauh-jauh ke sini yang nista, kini menengadahkan tangan kepadamu ya Rabb. Senista apapun kami adalah makhluk ciptaan-Mu ya Allah. Kami mohon kepadamu di hari yang penuh kemuliaan ini, ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni seburuk apapun diri kami, ampuni sekelam apapun masa lalu kami ya Rabb, ampuni senista apapun aib-aib kami. Wahai Allah yang maha mendengar, ampunilah orang tua kami ya Allah. Ampuni segala kezaliman kami kepada ibu bapak kami selama ini ya Allah. Amin. Andai kata kedurhakaan kami menjadi penggelap kehidupan kami, jadikanlah saat ini Kau takdirkan kami menjadi anak yang soleh dan solehah, yang dapat menjadi cahaya kemuliaan bagi dunia akhirat kedua orang tua kami ya Allah. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, selamatkan kedua orang tua kami yang berlumur dosa, Islamkan yang belum Islam ya Allah. Beri hidayah bagi yang masih tersesat, pertemukan bagi yang belum pernah berjumpa dengan ibu bapaknya ya Allah. Lapangkan kubur bagi yang lelah ya Allah, cahayai kuburnya ya Allah, ringankan hisabnya, jadikan ahli surgamu ya Allah. Tolong ya Allah, darah dagingnya melekat pada tubuh kami ya Allah, air matanya keringatnya. Tolonglah ya Allah, golongan kami menjadi anak yang tahu balas budi ya Allah. Selamatkan seluruh anggota keluarga kami. Amin. Jangan biarkan keluarga kami menjadi sumber fitnah. Beri hidayah bagi yang belum mengenal-Mu ya Allah. Jangan biarkan keluarga kami cerai-berai, hina di dunia, hina di akhirat ya Allah. Ya Rabb, selamatkan orang tua kami, guru-guru kami, para ulama kami yang menuntun kami ke jalan-Mu, para ulama yang menafkahkan hidupnya menuntun kami ke jalan-Mu. Selamatkan orang-orang yang selalu mendoakan kami baik terang-terangan maupun sembunyi ya Allah. Selamatkanlah orang-orang yang pernah kami zalimi selama ini, khususnya kaum muslimin yang pernah kami sakiti ya Allah. Jangan biarkan
Jangan biarkan kezaliman kami menjadi kegelapan bagi dunia akhirat kami ya Allah. Selamatkan kaum muslimin yang pernah menzalimi kami ya Allah. Golongan kami menjadi pemaaf yang tulus. Ya Allah, ampuni segala kezaliman kami terhadap tubuh kami ini ya Allah. Ampuni segala maksiat yang pernah dilakukan oleh jasad kami ini ya Allah. Bersihkan ya Allah pada hari ini sebersih-bersihnya. Izinkan saat akhir hayat tubuh ini menjadi tubuh yang bersih wahai Rabb. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau yang maha mendengar. Ampuni tetangga-tetangga kami ya Allah, sahabat-sahabat kami ya Allah, teman kerja kami ya Allah. Ampuni pula para pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau yang maha mendengar. Berkahilah hari Arafah ini ya Allah. Jadikan hari ini Engkau jamu siapapun yang bermunajat demi segala keagungan-Mu ya Allah, demi segala janji-janji-Mu yang tiada mungkin Kau pungkiri. Ijabahi siapapun yang bermunajat saat ini ya Allah. Amin amin ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya Allah, bukanlah Engkau maha adil, kami berada di tanah yang paling berkah, ijabah yang mujib, ijabah yang mujib. Ya Allah, berikan kelapangan bagi yang dililit kesusahan. Ya Allah, berikan jalan keluar bagi yang dililit kesulitan. Ya Allah, berikan kecukupan yang selalu kekurangan ya Allah. Bayarkan yang hidupnya dililit hutang piutang ya Allah. Jangan biarkan kami mati dalam hutang piutang ya Allah. Angkat derajat yang selalu dihina dan selalu direndahkan ya Allah. Lindungi kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, berikan kelapangan bagi yang sedang dilanda kesusahan. Tolonglah jauhkan dari fitnah dan bencana ya Allah. Berikan kekuatan dan kesabaran. Berikan pendamping terbaik yang merindukan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakanlah kepada kami ya Allah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Jangan biarkan rumah tangga kami menjadi rumah tangga penuh fitnah. Jadikan kaum muslimin ini suami yang saleh, orang yang saleh, suami yang saleh ya Allah, suami yang jujur, suami yang dapat mempertanggungjawabkan rumah tangganya di hadapan-Mu ya Allah. Jangan jadikan suami yang senang menebar fitnah, suami yang berkhianat ya Rabb. Ampuni ya Allah, berikan kesempatan untuk kembali ke jalan-Mu, dan jadikanlah kaum muslimah menjadi istri yang solehah, istri yang ikhlas, istri yang dapat menjadi penyejuk, istri yang benar-benar menjadi ibu yang tulus bagi anak-anaknya ya Allah. Titipkan kepada kami keturunan yang lebih baik dari kami. Jangan biarkan terlahir dari diri kami keturunan-keturunan yang durhaka, keturunan yang durjana ya Rabb. Jangan biarkan ada anak-anak yang mencoreng aib di wajah kami ya Allah. Ampuni jikalau kami salah mendidik mereka ya Rabb. Jangan biarkan anak-anak kami menuntut kami di akhirat wahai Rabb. Utuhkan kami di dunia, utuhkan kami di akhirat-Mu ya Allah. Hanya Engkaulah penggenggam segala kalanya. Kami mohon kepadamu, terimalah haji kami ya Allah. Allahumma ja'al hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbulan wa tijaratan lam tabur. Ya alima fi sudur, akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Jangan biarkan haji kami menjadi fitnah ya Allah. Jadikan haji ini benar-benar membawa keberkahan bagi keluarga kami, bagi keturunan kami, bagi lingkungan kami, bagi bangsa dan negara kami ya Allah. Jangan biarkan kami mencemarkan agama kami dengan haji ini ya Allah. Undang kami kembali dengan keluarga kami, dengan sanak saudara kami, dengan sanak keturunan kami, juga dengan tetangga dan sahabat-sahabat kami ya Allah.
Wahai yang maha mendengar, Engkaulah yang menggenggam segala kejadian. Jadikan umur yang tersisa ini menjadi seindah-indah umur ya Allah. Jadikan siapapun yang bermunajat ini menjadi ahli salat yang khusyuk ya Allah, ahli tahajud, ahli siyam ya Allah, ahli haji dan ahli umrah ya Allah. Jangan biarkan kami jauh dari Quran-Mu ya Allah. Jadikan umur yang tersisa ini menjadi ahli sedekah yang tulus, ahli amal yang istiqomah. Undang kami semua ke Baitullah-Mu ya Allah, menjadikan haji dan hajah yang mabrur dan mabrurah ya Allah. Hanya Engkaulah yang maha tahu akhir hayat kami. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakaran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan sisa umur ini sisa umur yang selalu dekat kepadamu. Andai ajal menjemput kami, cabutlah nyawa ini dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari mati su'ul khatimah ya Allah. Kami mohon selamatkan kami dan negeri kami ya Allah. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, muliakanlah agamamu ini ya Allah. Jadikan Islam menjadi jalan keluar bagi semua problematika kami dan bangsa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. Alhamdulillah, luar biasa. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله.